Halo teman-teman semua. Jadi di sini aku mau menjelaskan tentang pengelolaan hutang dan piutang pada Odoo Accounting. And hello, this is me. My name is Talita Hasna Syafira. Jadi yang pertama itu ada pengertian hutang. Hutang adalah jumlah uang atau benda yang dipinjam dari pihak lain dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada pengertian piutang. Piutang adalah tagihan uang yang muncul akibat transaksi jual beli atau pemberian kredit dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Lalu adapun tujuan pengelolaan hutang dan piutang. Tujuan pengelolaan hutang dan piutang adalah untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan memastikan arus kas yang stabil. Berikut adalah ilustrasi gambar yang dimana ada bagian piutang yang terdapat di sebelah kiri dan bagian hutang terdapat di bagian sebelah kanan. Pada bagian piutang, yang pertama ada entry data pelanggan, mengumpulkan informasi dasar pelanggan yang berhutang pada perusahaan. Lalu yang kedua, pembuatan faktur. Faktur dibuat untuk setiap transaksi penjualan kredit, mencatat jumlah yang harus dibayar. Lalu yang ketiga, pelacakan piutang. Semua faktur yang belum dilunasi akan ditampilkan untuk memantau pelanggan yang memiliki hutang. Yang keempat, pencatatan pembayaran. Saat pelanggan membayar, sistem diperbarui untuk menunjukkan bahwa faktur tersebut telah dilunasi. Lalu, pada bagian utang, yang pertama ada entry data pemasok, memasukkan data pemasok atau pihak yang berpiutang kepada perusahaan. Lalu yang kedua, pembuatan faktur pembelian. Faktur dibuat untuk setiap pembelian kredit, mencatat jumlah utang dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga, pelacakan utang, menyimpan semua faktur yang harus dibayar untuk memantau kewajiban keuangan. Lalu yang keempat, pembayaran utang. Setelah pembayaran dilakukan kepada pemasok, status faktur diperbarui sebagai telah dibayar. Lalu ada fitur-fitur yang mendukung pengelolaan hutang dan piutang. Yang pertama, customer invoices atau faktur pelanggan. Odoo memungkinkan pembuatan faktur untuk piutang yang menampilkan informasi pelanggan, jumlah yang harus dibayar, dan tanggal jatuh tempo. Anda bisa melacak piutang yang belum dibayar di dashboard Odoo. Lalu yang kedua, payment tracking atau pelacakan pembayaran. Odoo memiliki fitur untuk mencatat dan memantau pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, memperbarui status piutang yang telah dilunasi atau masih terbuka. Lalu yang ketiga, vendor bills atau tagihan pemasok. Untuk pengelolaan utang, Odoo menyediakan modul untuk mencatat faktur pemasok. Ini berfungsi sebagai pengingat akan utang yang harus dibayar ke pemasok, termasuk informasi jatuh tempo dan jumlah yang terutang. Lalu yang keempat, accounts payable atau utang dagang. Dalam Odoo, Anda bisa memonitor utang kepada pemasok dengan mudah, melihat status tagihan yang sudah atau belum dibayar. Yang kelima, automated reminders atau pengingat otomatis. Odoo bisa mengirim pengingat otomatis kepada pelanggan untuk piutang yang jatuh tempo, membantu memastikan pembayaran tepat waktu. Yang keenam, reporting and analysis atau laporan dan analisis. Odoo menyediakan laporan terkait piutang dan utang, membantu manajemen untuk melihat arus kas, mengevaluasi umur piutang, dan mengelola kewajiban pembayaran. Nah, segitu aja teman-teman untuk penjelasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.